Tapi Bapak kelewatan mukul kami anak perempuan. Semua udah kami rasakan, Pak. Mau cambuk, mau penyapu, mau kabel, semua Bapak pukul. Dan yang paling utama saya doakan Bapak bisa dapat hidayah, Bapak bertobat. Itu aja, Pak. Apalagi Bapak tahu saya masuk Islam, mati saya. Saya berjuang sendiri, jadi sangat-sangat berat. Makanya saya bersyukur meskipun keluarga saya melupakan saya. Akhirnya saya ikutkan suami belajar seorang diri. Orang Pontianak bilang pokoknya cari seorang lah. Caranya dia bimbing saya, itu janji dia. Tapi dia tidak bimbing. Penting ya lembaga saudara seiman ini? Saya rasa sangat penting. Kita tahu, kita bisa bertanya. Di situ kita bisa dapat ilmu, kita belajar, dan kita bisa share ke teman-teman yang sama-sama mu'alaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dominikus Sandang, yang dimana pada kali ini saya akan berbincang dengan Ibu Selvi. Kisah beliau ini sangat menarik, teman-teman. Sangat menarik. Pertama-tama, Ibu boleh nih perkenalkan namanya siapa, asalnya dari mana? Nama saya Ibu Selvi. Saya berasal dari Minahasa, tepatnya dari Desa Tonsyak Lama, Provinsi Sulawesi Utara. Bu, mau tanya nih, ini kan Ibu dari Manado nih, tapi kok bisa ke Pontianak? Apakah ikut suami? Ikut suami. Ikut suami. Pertama kan kami di Jakarta, pas dulu rusuh-rusuh tuh, katanya ayolah ke daerahnya. Kesinilah saya. Awalnya di rumah kakaknya. Jadi dari rumah kakaknya itu, ya nama saya punya anak kecil tentu ada perselisihan kan. Udahlah, ayo kita mandiri. Saya bilang gitu. Pertama tuh kami di Sungai Raya sana. Biar susah macam mana mandiri lah kita. Tahu ada garam, ada beras gimana kan. Udahlah, pindahlah ke sini mandiri gitu sampai sekarang. Sampai sekarang ya Bu ya. Insya Allah. Ibu mualaf itu kapan sih Bu? Saya mualaf tahun 94. Saat itu saya memasuki rumah tangga yang baru, memulai hidup dalam pernikahan daripada kita beda agama. Akhirnya saya ikutkan suami, tapi saya tidak dibimbing. Belajar seorang diri. Orang Pontianak bilang pokoknya cari seorang lah. Padahal batin saya kosong. Sekian tahun saya Islam hanya Islam KTP. Boleh dibilang tidak tahu apa-apa. Kalau itu huruf alif tabrak saya pun saya tidak tahu. Jadi saya bersyukur sekali karena Allah mempertemukan saya dengan teman-teman yang sama-sama mu'alaf. Lewat mereka lah kami diajari oleh guru. Dengan sendirinya kami bisa ngaji meskipun belum pandai-pandai amat, bisa sholat. Kalau enggak, tak pernah saya sholat, benar-benar. Karena saya tidak tahu, boleh dibilang malu dengan yang kuasa. Ngucapin 2 kalimat syahadat tapi enggak pernah menjalankannya. Bukan kita tidak mau, tapi enggak tahu caranya. Saya sholat pertama aja buku saya bawa di sajadah. Suami saya itu dulunya waktu hidup sebenarnya dia lulusan dari sekolah agama. Caranya dia bimbing saya, itu janji dia. Tapi dia tidak bimbing. Saya mencari sendiri karena kalau saya kembali lagi pesan Pak Ustadz pada saat saya masuk Islam tidak boleh saya kembali lagi karena kita udah berjanji. Dari situlah saya pegang kata-kata saya di mana saya udah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya tuh berterima kasih sekali karena kawan-kawan mendukung saya. Kami saling membantu satu dengan yang lain menguatkan iman kita dalam Islam. Terkadang orang hanya menengok kita dari luar, tidak tahu di dalam kita gimana, perjuangan kita gimana, betapa sulitnya kami ini. Tapi saya tetap bersyukur dan bersyukur karena Allah senantiasa memberi jalan keluar lewat teman-teman yang ada dalam pengajian mu'alaf kami. Berat memang saya masuk dalam agama ini karena keluarga saya banyak yang di gereja yang jadi pendeta, majelis jemaah. Saya sendiri dulu guru sekolah minggu. Sebenarnya kalau dukungan dari suami itu ada, tentu tidak seberat ini. Tapi karena tidak ada, saya berjuang sendiri. Jadi sangat-sangat berat. Tapi disinilah iman kita diuji dan semakin kuat dan kuat. Makanya saya bersyukur meskipun keluarga saya melupakan saya tetap mendoakan mereka. Saya tetap memohon, ya Allah, berilah mereka hidayah.
Jarak memang jauh, Manado Pontianak bukanlah jarak yang dekat, tetapi saya tetap mendoakan mereka. Bukan hal yang mudah, karena kalau dulunya saya begitu giat dalam lingkungan gereja, sekarang saya di Muslim, saya dibenci, dimusuhi. Tapi inilah ujian saya. Semoga Allah senantiasa menguatkan saya dalam perjalanan iman Islam saya. Senantiasa hanya saya berdoa, ya Allah, kuatkanlah saya dalam mendidik anak-anak titipanmu ini. Itu aja, senantiasa saya berdoa setiap saat, biar Allah melindungi, memberi rezeki atas diri saya dan anak-anak saya. Terima kasih ya Allah. Apakah sempat goyah iman ibu ketika menghadapi situasi atau masalah seperti itu? Kalau dibilang sempat goyah itu pasti. Karena apa? Dulunya kan suami yang kerja, saya nggak kerja, hanya urus rumah tangga. Misalnya saya bikin kue nitip aja gitu, itu hanya ngisi waktu. Begitu suami meninggal, dengan sendirinya goyah. Karena boleh dibilang pendapatan tidak ada, kemudian mulai ada tawaran dari sini sana, orang tahu. Ayolah, tahu katanya kan dulunya guru, ayolah ngajar di sini gitu. Nggak bisa lagi gitu. Akhirnya saya ditolong. Pak RT itu nolong saya, dia masukkan saya kerja di tempat mantri itu kan. Bu, sekarang gimana hubungan dengan orang tua? Orang tua nggak ada. Jujur, Papa saya pegawai negeri PLN, tapi dengan anak-anak sangat kejam. Rumah dijadikan tempat judi, mau meja biliar, mau kartu apapun tuh ada. Tapi kita anak-anak harus ikuti kemauan dia. Ibarat kata orang diktator. Dulu waktu saya lulus SD, Papa saya maunya saya ke ST. Sekolah teknik kan dulu ada. Saya enggak mau, saya bilang saya maunya ke SMP. Buktikan. Saya bilang iya, saya buktikan. Akhirnya saya dapat ranking 1. Mau saya dulu, saya ke PGA karena jauh dan enggak bisa. Dari tempat tinggal saya kan enggak bisa. Saya bilang udahlah masuk SMEA dekat dengan rumah. Tak mau juga bapak saya masukkan saya ke STM jurusan listrik. Tapi orang kan enggak tahu gimana saya sekolah hanya karena terpaksa sekali, hanya untuk orang tua, bukan karena saya. Dulu saya lulus malah saya bilang enggak apa-apa, rugi 2 tahun pun enggak apa-apa, saya bilang, karena saya masih muda. Saya minta pindah sekolah, tidak mau bapak saya, maunya di situ ya. Meraih cita-cita bukan berarti harus diatur orang tua, bah. Kalau bapak dengar omongan saya dulu, enggak gini pak. Nih kakak bapak itu kan, adik-adik, sampai diri saya bapak ginikan. Sedih hati pak. Kami bukan tak sayang dengan bapak, kami sayang. Tapi bapak kelewatan mukul kami anak perempuan. Semua udah kami rasakan pak. Mau cambuk, mau penyapu, mau kabel, semua bapak pukul. Makanya bapak sampai kami dan rumah tangga pak masih membekas di badan kami. Apalagi bapak tahu saya masuk Islam, mati saya. Tapi tidak apa-apa pak, saya doakan bapak dapat hidayah. Kasihan mama. Tolonglah pak, biarpun Evi udah di Islam, semoga ya bapak dengan adik-adik dan kakak-kakak jangan bapak pukul-pukul semaunya pak. Kasihan pak, bapak tuh kalau udah mabuk janganlah lampiaskan ke anak-anak pak. Kami sakit pak. Saya tak ada tempat mengungkapkan, baru inilah saya ungkapkan pak. Karena udah tak tahan dah. Sekian tahun saya hidup, salah dikit ya bapak pukul. Raport kami dapat ranking bapak pukul, apalagi tak dapat ranking pak, mati kali kami nih. Makanya dari pengalaman ini saya nak maksa anak-anak saya pak. Yang penting dia mau sekolah, saya luruskan di mana kemauan dia. Saya nak mau ikut kemauan. Macam mana bapak didik saya dulu, begitu kerasnya, begitu sakitnya. Sampai-sampai mama berangkatkan kami ke Jakarta. Itu karena perlakuan bapak. Tapi bukan berarti kami tidak sayang. Kami sayang, kami doakan biar bapak sehat, bapak dimurahkan rezeki. Dan yang paling utama saya doakan bapak bisa dapat hidayah, bapak bertobat. Itu aja pak.
Kami adik-beradik bukan tak mau ketemu, mau sih, ada kerinduan. Siapa bilang nggak rindu ya? Cuma karena sifat orang tua saya gitu, terkadang ada rasa mau melangkah jadi mundur, begitu bah. Iya takut. Ini tinggal di sini udah berapa lama, Bu? Sini baru 2 tahun ke rumah ini. Jadi berapa per tahunnya, Bu, kalau kontrakan Ini? Ya. Per tahunnya 4 juta. Oh. Sebenarnya harganya sih nggak segitu, karena kami suka nolong yang punya rumah nih. Nah, dia tengok saya tuh waktu pindah sini suka bersih-bersih apa kan. Kok dia minta tolong anak saya, ayo, dia tahu lagi saya orang tua tunggal. Dia nolong anak yatim. Kadang dia kasih harga miring. Kadang kita bayar segitu, dia sedekahkan lagi untuk anak saya. Maka saya bilang saya bersyukur. Di balik kesulitan ada kemudahan. Pasti. Di Allah menguji saya. Tapi begitu kita melangkah gitu ya, ada kemudahan. Jadi, Bu, untuk aktivitasnya nih apa sehari-hari? Oh, untuk menghidupi anak-anak saya. Kemarin kami buka jualan sini. Jualan sosis, sekeng, tela-tela. Laku karena banyak anak sekolah. Kalau sekarang tak ada anak sekolah, siapa yang mau beli? Nah, nggak ada kan? Kemarin tuh sebelum pandemi saya kerja di catering, tapi karena pandemi ditutup catering, daripada siang tak makan saya ngasuh anak orang. Saya bilang terus terang, saya ngasuh, saya nyerike. Yang penting bisa menyambung hidup. Sekarang gimana perasaannya ketika anaknya udah ada yang sukses, terus anaknya juga alhamdulillah yang paling mensupport. Disitulah satu bukti yang Allah beri kepada saya sebagai kebahagiaan. Dengan sendirinya saya bersyukur, meskipun saya orang tua tunggal. Memang sih orang bilang nggak semuanya, tapi saya yakin kelak nanti anak-anak saya akan lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Seberapa penting sih seorang ustadz untuk para mu'alaf? Oh, sangat penting, apalagi kami isian pemula nih, boleh dibilang kan? Ibarat meskipun umur kita udah tua, tapi kita baru mau mengenal tuh alif, ba, ta, sa gitu kan? Iya. Sangat penting. Kalau bagi saya, mau ustadzah tuh sangat penting, karena kita kalau dibimbing kayak saya lah ya, pendapat saya, kalau kita nih tidak tahu dibimbing, saya bersyukur, saya berterima kasih karena jadi benar jalan kita. Berarti emang betul-betul sangat penting nih untuk para mu'alaf dan muslim pedalamannya. Iya. Guru atau sosok seorang ustadz seperti apa sih yang Ibu Selvi butuhkan saat ini? Kalau saya suka ustadz tuh ya, kalau mau ngajar kita tuh jangan tegang amat. Adalah bawa humor-humor dikit, lucu-lucu gitu. Jadi nak tegang, masuk gak tuh pelajaran di otak? Jangan tegang amat kalau ngajar, karena kita wawasan agama Islam tuh belum semuanya kita tahu kan. Maka itu kalau ada ustadz dan ustazah seperti itulah yang saya harapkan. Yang penting ilmunya ya, bukan humornya. Humornya tuh hanya selingan. Iya, biar nggak bosan ya Bu ya. Biar semangat belajarnya. Betul. Ya, Bu, tahu saudara seiman? Oh, itu yang kemarin kan, kalau saudara seiman sama-sama orang Islam. Iya, Masya Allah, saudara seiman. Seiman itu berarti sama-sama kita menjalankan akidah Islam itu. Penting ya lembaga saudara seiman ini? Saya rasa sangat penting, karena gini ya, kalau ada seperti lembaga ini, kemudian kita tahu, kita bisa bertanya. Di situ kita bisa dapat ilmu, kita belajar. Dengan sendirinya dari hal itulah kita menguatkan iman Islam kita, dan kita bisa share ke teman-teman yang sama-sama mu'alaf. Semakin kokoh dalam mempercayai akan adanya Allah. Masya Allah. Pesan-pesan Bu untuk teman-teman yang mu'alaf yang saat ini mungkin berjuang dalam mencari ilmu agama. Untuk teman-teman di luar sana yang udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Selvi sarankan jangan pernah berubah imanmu. Kamu udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu berarti kalian udah berjanji di hadapan Allah. Jangan takut, Selvi udah alami, pasti kita diberi kemudahan, kita akan ditolong. Yakin pada saat kita berdoa sholat, kita bawa dalam sholat permasalahan kita, karena Selvi udah alami, maka Allah akan menolong kita senantiasa. Amin ya Allah. Amin. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari bersaudara terus sampai surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Indra Wibowo. Di sini ada namanya Saudara Seiman. Gerakan yang Masya Allah sangat membantu untuk dakwah di kalangan orang-orang yang pengen kenal Islam. Jadi kalau jika ada yang pengen kenal Islam, pengen tahu tentang Islam, pengen belajar tentang Islam, temennya, saudaranya, setongkrongan, atau ya anak-anak kantor, bisa dibawa ke sini nih. Bisa dibawa ke
saudara seiman. Nah, tapi untuk membantu mereka, mereka juga punya rekening di Bank Muamalat. Di Bank Muamalat, nomor rekeningnya 62100669111 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia, saudara seiman. Insya Allah gerakan ini untuk membantu mualaf dan ikut juga untuk menyokong bagaimana orang bisa mengenal Islam, memperkenalkan Islam dengan cara yang hak. Insya Allah jadi amal jariah kita semua deh, termasuk antum semua. Nggak bisa nyumbang nggak apa-apa, share aja, bagikan. Insya Allah bermanfaat. Mungkin antum nggak butuh hari ini, Anda nggak butuh hari ini, nggak apa-apa. Ada mungkin follower Anda atau tetangga Anda, saudara Anda, siapapun itu, mungkin dia lagi butuh informasinya, sampaikan. Insya Allah nanti bermanfaat untuk orang banyak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.